Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RT Retro Cooking akan berbagi cara membuat kue beras ala Korea untuk tteokbokki ya teman-teman. Seperti janjiku kemarin untuk bikin kue beras yang gampang, kue beras rumahan ya. Ini bisa untuk ide jualan ataupun kita nikmatin sendiri di rumah, yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Pertama di sini kita siapkan 6 sendok makan tepung beras, kemudian 6 sendok makan tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan 150 ml air bersih. Kalau teman-teman nggak ada ukuran seperti ini, teman-teman bisa pakai cangkir. Untuk ukuran cangkirnya itu sepertiga cangkir ya teman-teman. Nah segini. Kalau nggak ada ukuran gelasnya ya teman-teman ya. Untuk cara membuatnya kita siapkan pan atau wajan anti lengket, kemudian kita tuang tepung beras. Selanjutnya kita tambahkan garam sedikit ya, atau sejumput garam. Kita aduk. Kemudian kita tuang airnya secara bertahap ya. Kita aduk. Setelah air masuk, selanjutnya kita tuang lagi airnya. Untuk 150 ml ini kita pakai semua ya teman-teman. Dan untuk ukuran ini pas ya. Untuk satu resep ini kita aduk kembali supaya tepung dan airnya itu tidak menggerindil ya untuk tepungnya. Kemudian kita pindahkan ke kompor. Kita nyalakan kompornya dengan api kecil ya teman-teman. Selanjutnya kita rebus larutan tepung yang sudah kita buat sampai berbentuk seperti ini ya, adonan, berbentuk adonan. Nah seperti ini. Jadi ini enggak encer ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita akan kumpulkan. Kita matikan kompornya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka. Ini kompor sudah mati ya. Kalau mau dipindahkan ke tempat lain juga nggak apa-apa. Ini aku pakai di pancinya langsung ya teman-teman. Jadi nggak aku pindahkan. Kemudian kita akan ulenin dengan tangan. Ini posisi tepungnya mulai hangat ya. Kalau panas nggak kuat nanti tangannya terlalu panas. Ini dan tanganku udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kita ulen seperti ini. Kalau pakai sendok agak susah ya. Nah kita akan ulen, hati-hati. Ini tepung masih ada panas-panasnya ya teman-teman. Jadi kita nggak nunggu dingin untuk ngulenin. Kita masukkan tepungnya lagi sampai 6 sendok makan semuanya tertuang habis ya. Nah begini kita ulen sampai semua tepungnya itu tercampur merata dengan tepung yang satunya lagi. Jadi tepung berasnya dan tepung tapiokanya menyatu ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini hasilnya. Modelnya teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak lembek. Ini kalau kita pegang juga nggak terlalu lengket ya ke tangan. Nah seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke tempat lain. Ini aku pakai tataan ya teman-teman, atau pakai telenan. Kemudian kita akan ambil sebagian dan kita gulung seperti ini ya. Maju mundur seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya bahannya habis ya. Nah ini karena ini terlalu panjang nanti hasilnya kita potong dulu. Kita akan pakai segini dan kita akan gulung lagi seperti ini, maju mundur ya. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini.
Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia semakin memanjang kalau kita gulung-gulung terus ya. Caranya cukup gampang, maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu terus ya. Pokoknya jangan mundur-mundur malah nanti kejengkang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau mau lebih kecil lagi, teman-teman bisa gulung lagi. Untuk ukurannya sesuai selera ya. Disesuaikan saja. Nah, setelah kita gulung, kita akan potong. Jadi aku ngerebusnya nggak panjang-panjang ya teman-teman. Aku bentuk langsung seperti ini. Kita potong-potong untuk panjang pendeknya sesuai selera ya. Sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasilnya setelah kita potong semua untuk adonan tadi. Selanjutnya kita akan rebus ya. Sebelumnya aku sudah rebus air dan ini sudah mendidih dan kita akan masukkan kue berasnya ya untuk kita rebus. Kita akan rebus kue berasnya hingga mengapung. Pokok tandanya kalau dia matang itu dia mengapung ya teman-teman. Dan untuk tekstur kue beras ini enggak keras ya, ini enak. Jadi sebenarnya cara pembuatannya atau bahan dari kue beras itu ada dua macam. Ada yang pakai tepung tapioka untuk campurannya, ada yang pakai tepung ketan ya. Ini aku pakai tepung tapioka ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah mengapung, kita akan tiriskan. Nah, ini hasilnya kue beras yang kita buat ya teman-teman. Cukup mudah cara membuatnya. Dan saatnya kita akan buat tteokbokki ala Korea, tapi kita bikin secara rumahan. Ini pertama kita siapkan kue beras yang kita buat tadi. Selanjutnya fish roll atau kita bisa pakai kue ikan ala Korea. Kemudian kita akan siapkan 2 siung bawang putih. Ini sudah aku geprek. Kemudian 3 batang daun bawang. Dan untuk sausnya kita siapkan 1 sendok minyak wijen, kemudian 2 sendok makan saus kokunjang, kemudian kita siapkan 1 sendok makan kecap asin, kemudian kita akan siapkan ini bubuk cabai, aku pakai Aida 1 sendok makan saja. Selanjutnya untuk gulanya bisa pakai gula aren, ini aku pakai 2 sendok makan atau pakai gula putih ya teman-teman. Kemudian 1 sendok makan kecap ikan. Dan untuk semua bahan saus kita jadikan satu seperti ini ya teman-teman. Kita akan aduk di tempat seperti ini. Kita nggak langsung tuang ke wadah atau ke cara masak kita nanti ya. Kita aduk dulu semua sausnya untuk bahan saus. Nah, kita sendirikan seperti ini. Untuk garamnya nggak aku campur di saus ya teman-teman, karena udah ada kecap asin. Kita akan tambahkan nanti. Untuk cara penyiapannya, tteokbokki yang akan kita buat, kita akan potong terlebih dahulu kue ikan atau fish roll ya. Ini aku pakai fish roll bukan kue ikan. Kalau teman-teman ada kue ikan bisa pakai kue ikan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan panaskan wajan atau penggorengan. Kita isi dengan sedikit minyak, kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah kita geprek, kita oseng sebentar. Selanjutnya kita masukkan daun bawang. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air, ini aku pakai 200 ml air ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan saus yang sudah kita buat tadi. Kita akan aduk sebentar. Nah, untuk sisa yang di mangkok kita tambahkan air. Jadi totalnya 200 ya untuk airnya. Kemudian kita tuang, kita masukkan, campur dengan bahan yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita masukkan kue beras, ini cukup kenyal dan enak ya.
Kita masukkan semua kue beras yang sudah kita buat tadi. Setelah kita aduk, kita akan icip terlebih dahulu apakah kurang asin. Sepertinya kurang asin, jadi kita akan tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Untuk selanjutnya kita masukkan fish roll atau kue ikan ya teman-teman. Kita masukkan semua. Untuk satu bungkus tadi ya ini. Selanjutnya kita aduk kembali dan kita akan rebus sampai airnya menyusut dan sausnya mengental ya. Setelah mulai mengental untuk sausnya dan bumbunya mulai meresap, di sini aku tambahkan selembar keju ya. Karena anak-anak suka dengan keju, jadi ini supaya ada rasa gurih-gurih dari keju ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa sajikan ya, ini sudah matang dan kita sajikan. Kalau teman-teman mau jualan bisa sediakan cup seperti ini. Kalau enggak, teman-teman bisa sediakan wadah saji untuk bisa kita nikmatin ya. Ini aku kasih telur ya, telur setengah matang. Kalau enggak suka telur setengah matang, bisa telur yang ngerebusnya matang ya teman-teman. Untuk dibelah dua. Untuk telurnya sesuai selera. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa tabur dengan biji wijen kalau suka atau kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dan untuk rasanya tteokbokki yang kita buat ini cukup enak ya teman-teman. Atau tteokbokki ala Korea yang dibuat rumahan. Jadi cukup mudah untuk cara membuatnya, bisa buat ide jualan ataupun kita nikmatin sendiri di rumah bersama keluarga. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.